Penguji sarana perkeretaapian. 1. Seorang penguji sarana perkeretaapian sedang melakukan pemeriksaan pada sistem pengereman kereta api. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan jenis sistem pengereman yang umum digunakan pada kereta api modern? A. Sistem pengereman pneumatik. B. Sistem pengereman elektromekanis. C. Sistem pengereman magnetic rail. D. Sistem pengereman hidrolik. E. Sistem pengereman propulsi balik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa sistem pengereman propulsi balik bukan merupakan jenis sistem pengereman yang umum pada kereta api. Sistem pengereman yang umum digunakan meliputi pneumatik, elektromekanis, magnetic rail, dan dalam beberapa kasus hidrolik. Penguji sarana perkeretaapian harus memahami berbagai sistem pengereman untuk melakukan pemeriksaan yang akurat. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melakukan pengujian kekuatan rangka bogi kereta api, seorang penguji sarana perkeretaapian menggunakan metode non-destructive testing atau NDT. Teknik NDT manakah yang paling tepat digunakan untuk mendeteksi retak mikro pada permukaan rangka bogi? A. Radiografi. B. Ultrasonik. C. Penetran cair. D. Arus edi. E. Termografi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa metode penetran cair adalah teknik NDT yang paling tepat untuk mendeteksi retak mikro pada permukaan rangka bogi. Teknik ini sangat efektif untuk mendeteksi diskontinuitas yang terbuka ke permukaan pada berbagai bahan non-porous. Penguji sarana perkeretaapian harus memilih metode NDT yang sesuai untuk setiap jenis pemeriksaan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Penguji sarana perkeretaapian sedang melakukan pengujian dinamis pada sebuah lokomotif baru. Dalam pengujian ini, parameter manakah yang tidak termasuk dalam evaluasi performa dinamis lokomotif? A. Percepatan maksimum. B. Kecepatan maksimum. C. Jarak pengereman. D. Konsumsi bahan bakar. E. Stabilitas pada tikungan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa konsumsi bahan bakar, meskipun penting, tidak termasuk dalam parameter utama evaluasi performa dinamis lokomotif. Pengujian dinamis fokus pada aspek kinerja mekanis dan keselamatan seperti percepatan, kecepatan, pengereman, dan stabilitas. Konsumsi bahan bakar biasanya dievaluasi dalam pengujian efisiensi terpisah. Kita masuk soal berikutnya. 4. Saat melakukan pemeriksaan rutin pada sistem pantograf kereta listrik, penguji sarana perkeretaapian menemukan adanya kausan yang tidak merata pada strip kontak. Apakah penyebab paling mungkin dari kondisi ini? A. Tegangan listrik yang tidak stabil. B. Kecepatan kereta yang terlalu tinggi. C. Tekanan udara yang tidak tepat pada sistem pneumatik pantograf. D. Kualitas material strip kontak yang buruk. E. Kontaminasi pada kawat atas atau catenari. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa tekanan udara yang tidak tepat pada sistem pneumatik pantograf adalah penyebab paling mungkin dari kausan tidak merata pada strip kontak. Tekanan yang tidak sesuai dapat menyebabkan kontak yang tidak konsisten antara pantograf dan kawat atas, mengakibatkan kausan tidak merata. Penguji sarana perkeretaapian harus memahami hubungan antara berbagai sistem untuk mendiagnosis masalah dengan akurat. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam pengujian sistem propulsi kereta api listrik, penguji sarana perkeretaapian mengamati adanya fluktuasi arus listrik yang tidak normal. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan kemungkinan penyebab masalah tersebut? A. Kerusakan pada inverter traksi. B. Malfungsi pada sistem kontrol motor. C. Degradasi pada sistem pendingin motor. D. Ketidakseimbangan fase pada suplai daya. E. Kausan pada bantalan roda kereta. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu
bahwa kausan pada bantalan roda kereta tidak berhubungan langsung dengan fluktuasi arus listrik pada sistem propulsi. Masalah ini lebih terkait dengan komponen mekanis dan tidak mempengaruhi sistem kelistrikan propulsi secara langsung. Penguji sarana perkeretaapian harus mampu membedakan antara masalah yang terkait sistem propulsi listrik dan masalah mekanis. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang penguji sarana perkeretaapian sedang melakukan analisis getaran pada bogi kereta penumpang. Frekuensi getaran manakah yang paling kritis untuk kenyamanan penumpang? A. 0,5 sampai 1 Hz. B. 1 sampai 2 Hz. C. 4 sampai 8 Hz. D. 10 sampai 20 Hz. E. 50 sampai 100 Hz. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rentang frekuensi 4-8 Hz adalah yang paling kritis untuk kenyamanan penumpang karena berkorelasi dengan frekuensi resonansi alami tubuh manusia. Getaran dalam rentang ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan. Penguji sarana perkeretaapian harus memahami dampak berbagai frekuensi getaran terhadap kenyamanan dan keselamatan penumpang. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam pengujian sistem pendingin udara kereta penumpang, penguji sarana perkeretaapian menemukan bahwa suhu udara di dalam kereta tidak mencapai set point yang diinginkan. Apakah langkah pertama yang paling tepat dilakukan untuk mendiagnosis masalah ini? A. Mengganti kompresor AC. B. Memeriksa kebocoran refrigeran. C. Membersihkan filter udara. D. Mengkalibrasi ulang sensor suhu. E. Meningkatkan kecepatan blower. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah pertama yang paling tepat adalah memeriksa kebocoran refrigeran. Kekurangan refrigeran akibat kebocoran adalah penyebab umum dari kinerja AC yang tidak optimal. Penguji sarana perkeretaapian harus mengikuti prosedur troubleshooting yang sistematis, dimulai dari pemeriksaan komponen kritis seperti level refrigeran sebelum melakukan tindakan yang lebih kompleks atau mahal. Kita masuk soal berikutnya. 8. Penguji sarana perkeretaapian sedang melakukan pengujian pada sistem persinyalan kereta api berbasis ETCS atau European Train Control System level 2. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen utama dari sistem ETCS level 2? A. Rocap. B. Robalise. C. RBC atau Radio Block Center. D. GSMR. E. Atau Automatic Train Operation. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa atau Automatic Train Operation bukan merupakan komponen utama dari sistem ETCS level 2. Meskipun atau dapat diintegrasikan dengan ETCS, sistem ini sendiri bukan bagian inti dari ETCS level 2. Komponen utama ETCS level 2 meliputi ROCAP atau Onboard Unit, Robalise atau untuk lokalisasi, RBC atau untuk manajemen pergerakan kereta, dan GSMR atau untuk komunikasi. Penguji sarana perkeretaapian harus memahami dengan baik komponen dan fungsi sistem persinyalan modern. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam melakukan pengujian ketahanan api pada material interior kereta penumpang, penguji sarana perkeretaapian mengacu pada standar N 45545. Berdasarkan standar tersebut, parameter manakah yang tidak diuji dalam evaluasi sifat api material? A. Tingkat pelepasan panas. B. Densitas asap. C. Toksisitas gas yang dihasilkan. D. Kecepatan penyebaran api. E. Konduktivitas termal material. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa konduktivitas termal material bukan merupakan parameter yang diuji dalam evaluasi sifat api material menurut N 45545. Standar ini fokus pada aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan perilaku api dan dampaknya, seperti tingkat pelepasan panas, densitas asap, toksisitas gas, dan kecepatan penyebaran api.
Penguji sarana perkeretaapian harus memahami dengan baik standar-standar keselamatan yang berlaku dalam industri perkeretaapian. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang penguji sarana perkeretaapian sedang melakukan pengujian pada sistem rem elektromagnetic rail atau track brake pada kereta ringan atau light rail. Dalam kondisi normal, pada kecepatan berapakah sistem rem ini paling efektif? A. 0-10 km per jam. B. 10-30 km per jam. C. 30-60 km per jam. D. 60-90 km per jam. E. 90 km per jam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem rem elektromagnetic rail atau track brake umumnya paling efektif pada rentang kecepatan 30-60 km per jam. Pada kecepatan ini, gaya magnet yang dihasilkan cukup kuat untuk memberikan pengereman yang signifikan tanpa risiko mengunci roda. Di luar rentang ini, efektivitasnya berkurang. Terlalu lambat kurang efektif karena momentum rendah, sedangkan terlalu cepat dapat menyebabkan overheating. Penguji sarana perkeretaapian harus memahami karakteristik kinerja berbagai sistem pengereman pada berbagai kondisi operasi. Kita masuk soal berikutnya.